Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang hamba Allah diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala usia 40 tahun, itu adalah usia di mana seseorang itu sedang dalam kondisi matang. Kalau buah, teman-teman tahu buah yang matang di pohon, itu usia 40 tahun itu sedang masak-masaknya. Sebentar lagi kalau tidak diambil jatuh ke tanah. Kalau teman-teman di masa mudanya ada yang naik gunung. Ada yang naik gunung, itu perumpamaannya teman-teman mendaki dari usia balik sampai usia 40 tahun sudah berada di puncaknya. Giliran 40 tahun, setelah 40 tahun itu seperti orang yang sudah sampai puncak gunung mau turun ke bawah. Pertanyaannya, dia turun dengan selamat atau terseok-seok akhirnya jatuh ke jurang. Jadi usia 40 tahun ini teman-teman adalah usia di mana seseorang sedang berada dalam sebuah persimpangan. Di situ kita bisa memilih, apakah kita memilih ke kanan, artinya ke jalan yang Allah ridhai, ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala sukai, ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, atau justru kita berbelok ke kiri, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala murka, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai. Belok kiri di mana kita semakin banyak maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka pilihannya ada di antara kita semuanya. Kalau bisa teman-teman, yang namanya mempersiapkan 40 tahun itu bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi persiapannya dari masa muda. Biasanya orang-orang yang sudah lebih dari 40 tahun, ketika di masa mudanya dia sudah menyiapkan dirinya, membiasakan untuk membaca Al-Quran, maka di usia 40 tahun dan setelah 40 tahun dia sudah menjadi kebiasaan rutin membaca Al-Quran setiap hari. Subhanallah. Maka saya nasihatkan teman-teman semuanya yang belum usia 40 tahun, yang usianya masih puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, yuk bersegera untuk kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena yang namanya waktu itu akan berjalan dengan cepat. Kalau teman-teman lihat ada yang punya anak, ya, anaknya sudah balik, sudah di pondok, tiba-tiba sudah kuliah, ya, misalnya kuliah di sebuah universitas di Indonesia, maka seorang ibu biasanya akan terkaget-kaget. Perasaan baru kemarin saya menyusuimu. Perasaan baru kemarin saya mentita-tita, apa tuh kalau jalan kaki itu ya, mengajarkan jalan. Sekarang sudah mau dilamar oleh seorang ikhwan. Kira-kira ada nggak sih yang merasa begitu sekarang zaman? Waktu itu dipercepat oleh Allah. Baru kemarin hari Jumat, ya, membaca surah Al-Kahfi, tiba-tiba sudah sampai lagi hari Jumat. Ada yang merasa demikian? Subhanallah, semua diri kita merasa demikian. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, sebelum usia 40 tahun, gunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya sebaik-baiknya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan ada banyak orang-orang yang terlalaikan dari waktu. Dia menggunakan waktunya, menghabiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan Allah tanya kelak. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Lihat teman-teman, kelak nanti kita nih pada hari kiamat besok, semua diri kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya kepada kita, "Untuk apa kau habiskan waktumu?" Apa jawaban kita nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah jawaban kita mengatakan, "Wahai Rabbku, aku habiskan waktuku setiap menit untuk berselancar di dunia maya dari satu media sosial ke media sosial lainnya. Wahai Rabbku, aku habiskan waktuku di masa mudaku untuk menonton drama-drama Korea. Wahai Rabbku, aku habiskan masa-masa mudaku untuk banyak arisan," misalnya. Apakah itu yang akan kita jawab di hadapan Rabb kita? Di mana rasa malu kita ketika Allah yang selama ini baik kepada kita, memberikan segala apa yang kita pinta? Di mana rasa malu kita kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat bisa berjalan kaki? Subhanallah, nikmat teman-teman.
Ada satu ibu ya, yang kami belum pernah bertemu. Kami hanya bertemu di media sosial dan admin mengabarkan kepada kami, Masya Allah beliau termasuk dari salah seorang penyuka kebaikan ya, Masya Allah. Beliau orang Cirebon. Admin saya mengabarkan insya Allah Ustazah Aziza akan ke As-Sunnah. Maka kata beliau, semoga beliau hadir ya, semoga Allah menjaga beliau. Kata beliau, insya Allah kalau saya bisa hadir, saya akan laksanakan, saya akan hadir. Tapi kalaupun tidak, saya mohon maaf karena kemarin sempat kena stroke. Masya Allah. Ternyata teman-teman, orang yang pernah diberikan ujian stroke itu akan merasa subhanallah bisa jalan, bisa menggerakkan anggota tubuh itu, nikmatnya luar biasa. Maka gunakan waktu ini dengan baik, karena kelak Allah yang akan bertanya kepada kita. Allah Azza wa Jalla, zat yang al-khabir, zat al-latif, yang akan bertanya kepada kita sedetail-detailnya untuk apa kau habiskan waktumu. Dari menit ke menit, dari detik ke detik, dari jam ke jam Allah akan tanya. Persiapkan sebelum menghadapi usia 40 tahun untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Untuk menyibukkan diri kita sebaik-baiknya dengan majlis-majlis ilmu, dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelak ketika kita sudah menghabiskan waktu kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, Allah akan berikan bonus. Apa bonusnya? Di usia 40 tahun dia sudah terbiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, saya pernah melihat dan pernah berjumpa dengan seorang ibu di Indonesia, di Yogyakarta, yang usianya saat ini sudah 70 tahun. Beliau pernah bercerita kepada saya, Ustazah, alhamdulillah atas nikmat dari Allah, saya itu sudah bisa merasakan yang namanya lezat berqiyamul lail, lezat salat tahajud. Kemudian saya tanya, mulai kapan ibu membiasakan salat tahajud? Mulai kapan ibu membiasakan salat qiyamul lail? Saya biasakan dari saya usia sekolah SMA, sekolah aliyah. Saya sudah, alhamdulillah sudah biasa. Masya Allah, sampai sekarang usia beliau 70 tahun, Allah bangunkan, Allah ringankan untuk bangun malam. Dan itu prosesnya panjang. Anak-anak SMA, anak-anak aliyah itu usia berapa toh Bu? 17. 70 dikurangi 17 berapa? 53. Berarti beliau istiqomah salat malam 53 tahun. Dan itu tidak instan teman-teman. Jadi kita harus berjuang. Yang namanya amal saleh, yang namanya ketaatan kepada Allah itu harus dipaksa. Karena nafsu itu senantiasa menyuruh kepada la ammaratum bisu, menyuruh kepada sesuatu yang buruk. Maka termasuk dari jihadnya kita sebagai seorang perempuan, meminta pertolongan kepada Allah dengan doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba wahai Rabbku, tolonglah kami wahai Rabbku, agar senantiasa a'inna ala dzikrik, agar senantiasa mengingatmu, agar senantiasa lisan ini zikir sebagai tanda rasa cintaku kepadamu. Wa syukrik, dan ya hai Rabbku, tolonglah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan berikanlah pertolongan agar ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang terbaik. Subhanallah teman-teman, ketika seseorang ingin beramal salih dan ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya, dia berat untuk melakukan amal salih, maka minta kepada Allah, Allahumma a'inna, Allahumma a'inni. Kalau kita minta untuk diri kita, maka a'inni, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Perbanyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau kita pengen dijaga usia 40 tahun kita, dan setelah usia 40 tahun persiapkan dengan baik jauh-jauh hari. Persiapkan kita untuk melawan rasa malas kita. Persiapannya dengan melawan rasa kantuk kita. Persiapannya dengan melawan sesuatu yang menghalangi dari berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Karena subhanallah, kalau sudah 40 tahun, itu waktunya bukan untuk mengurusi dunia lagi. Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kata beliau, banyak ulama yang beliau temui sebelum usia 40 tahun menyibukkan dirinya bergaul dengan manusia. Setelah usia 40 tahun mulai tikernya itu digulung.
Maksudnya mulai tikernya digulung tubuh. Yang biasanya kalau malam banyak tidur, usia 40 tahun itu banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu bagaimana malam-malam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bagaimana malam-malamnya Abu Hanifah rahimahullah, bagaimana malam-malamnya Imam Ahmad rahimahullah, dan bagaimana pula malam-malamnya Imam Malik rahimahullah. Mereka semua para ulama menghabiskan malam harinya untuk bermunajat dan membaca Al-Quran serta mentadabburinya. Subhanallah. Jadi kalau ada diri kita teman-teman usia 40 tahun masih banyak tidur, ayo bangkit. Karena kita itu sedang dalam persimpangan, sedang dalam perjuangan. Mau belok kanan, bonusnya surga, atau mau belok kiri, nanti mendapatkan neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan bilangan 40 tahun Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf. Coba teman-teman bisa buka surah Al-Ahqaf ayat 15. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini? Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ayat 15. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya sampai apabila dia telah dewasa, ini syahidnya, intinya, dan umurnya mencapai umur 40 tahun. Apa yang dia lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat ibu-ibu yang sudah usianya 40 tahun atau mau 40 tahun atau sudah 40 tahun, doa ini harus sudah dihafal. Pastikan doa ini ibu lantunkan, ibu lafadzkan, ibu ucapkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu mustajab. Apa doanya? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Teman-teman, kalau bisa bukan hanya dihafal, tapi ditadaburi ayat demi ayat di surah Al-Ahqaf ayat 15 ini. Kalau bisa dipelajari tafsirnya, karena subhanallah, ayat ini merupakan ayat yang agung. Karena Allah menyebutkan adad, menyebutkan bilangan 40 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohon dan meminta kepada Allah agar Allah menunjukkan kita semuanya untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Kalau kita hitung-hitung ya teman-teman, nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita, demi Allah tidak ada yang bisa menghitung nikmat tersebut. Kalau kita mengingat-ingat kembali nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita, orang tua kita dalam keadaan muslim dan muslimah, itu adalah nikmat. Saya pernah berjumpa dengan seorang muallaf di Yogyakarta. Dia menangis terseduh-seduh. Dan ketika saya katakan, saya bertanya kepada beliau, apa yang membuatmu menangis, wahai saudariku, wahai fulana? Apa jawabannya? Jawaban beliau, wahai saudariku Muyasir, bagaimana aku tidak bersedih manakala orang tuaku belum diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa merasakan lezatnya nikmat agama Islam ini. Nangis bang, nangisnya tuh kayak nangis anak kecil meminta sesuatu. Kemudian beliau memohon agar saya mendoakan kedua orang tuanya. Ya Masya Allah. Jadi beliau sedih sekali.
ketika menemui orang tuanya tuh belum diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk masuk Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah wahai Rabbku yang telah menjadikan kedua orang tuaku muslim dan muslimah. Itu nikmat rizki dari Allah, teman-teman. Karena apabila orang tua kita telah meninggalkan kita dari dunia yang fana ini, kita masih bisa mendoakan mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doa kita sampai, doanya anak-anak saleh untuk kedua orang tuanya. Manakala orang tuanya sudah terbujur kaku di alam kubur akan sampai. Begitu pula doa anak-anak kita, yang kita ketika sudah terbujur kaku di kubur, anak-anak kita memintakan ampunan untuk diri kita kepada Allah, maka doanya akan sampai. Berbeda dengan mu'allaf tersebut yang saya temui, manakala orang tuanya meninggal dalam keadaan kekufuran, manakala orang tuanya meninggal dalam keadaan bukan sebagai seorang muslim dan muslimah, maka dia tidak bisa lagi menolong orang tuanya. Itu yang membuat dia sedih. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat diberikannya orang tua kita dalam keadaan muslim dan muslimah, atas nikmat diberikannya kita orang tua yang sayang kepada kita, atas nikmat diberikannya kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhan yang kita butuhkan. Subhanallah. Kalau kita pikir-pikir, teman-teman, semua kebutuhan yang kita butuhkan itu Allah telah sediakan. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah karena yang mereka pinta bukan kebutuhan tapi keinginan. Dan Allah zat yang maha tahu. Kenapa ada sebagian orang yang dia berdoa kepada Allah, belum Allah kabulkan doanya di dunia? Karena Allah tahu itulah yang terbaik. Kemarin ketika belum lama ini, hari Rabu kemarin, ketika saya mengisi kajian offline di Yogyakarta masalah doa, saya katakan mungkin ada di antara teman-teman itu yang meminta rumah kepada Allah. Karena selama ini menjadi kontraktor, kontrak dari satu rumah ke rumah lainnya. Tapi Allah belum beri. Allah belum berikan rizki memiliki rumah pribadi. Karena Allah tahu itu yang terbaik. Apa di antara kebaikan orang-orang yang punya rumah saat ini masih ngontrak? Kebaikannya dia stop keinginan-keinginan yang tidak diinginkan, yang tidak diperlukan. Coba bisa dibayangkan gak ibu-ibu? Kalau ibu punya rumah kontrakan, mau beli perabotan rumah tangga, stop, ya kan? Toh nanti juga mau pindah ke rumah lain, nanti repot potong-potongnya, gitu nggak? Sama ketika kami masih studi di Timur Tengah itu, kalau mau beli satu, kami punya piring waktu itu hanya hitungan penghuni rumah. Dan kami biasa pakai nampan itu kalau makan. Kami kalau mau beli sesuatu itu rasanya ya Allah, toh nanti kita mau pulang ke Indonesia. Jadi kita bisa merem apa-apa yang kita inginkan. Kita bisa mensyukuri nikmat Allah, lebih bisa mensyukuri nikmat Allah. Beda kalau punya rumah pribadi. Mau beli apapun dibeli. Mau pengen punya gelas banyak, sudah punya piring bagus, sudah punya piring banyak, dibeli lagi. Alasannya apa? Alasannya koleksi. Jadi subhanallah, ketika Allah belum berikan rumah kepada ibu-ibu, kita harus bersyukur. Karena Allah tahu itu yang terbaik. Kemudian kita meminta kepada Allah agar kita bisa mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat sehat yang banyak kita lalaikan, termasuk nikmat dijauhkannya dari musibah, termasuk nikmat diberikannya anak-anak yang saleh dan salihah. Itu adalah nikmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semuanya agar kita semuanya mendapatkan petunjuk untuk berbuat amal saleh yang Allah ridhai. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada kita nikmat hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika teman-teman dimudahkan jalannya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis ini, bersyukurlah kepada Allah. Kalau teman-teman diberikan nikmat, diringankan lisannya untuk membaca Al-Quran setiap hari, mentadabburi Al-Quran setiap hari, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena itu amal-amal saleh yang Allah ridhai. Kalau ada teman-teman yang diberikan harta oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, menyisihkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita untuk membuat makanan bagi orang-orang fuqara, du'afa, atau memberikan infak bagi yang membutuhkan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, hamba memohon di usia 40 tahun ini Engkau sibukkan diri hamba dengan sesuatu amalan yang Engkau ridhai. Dan teman-teman tahu,
Amalan yang Allah ridhai itu adalah amalan yang sesuai dengan apa-apa yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran dan apa-apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan di dalam hadis-hadis sahihnya. Ini amalan-amalan yang Allah ridhai. Maka kalau amalan kita selama ini belum bersumber dari kedua sumber pedoman hidup kita ini, maka bisa jadi amalan kita belum Allah ridhai. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disibukkan usia kita di usia 40 tahun disibukkan dengan berbagai amal saleh. Baik, kalau teman-teman ada yang selama ini menjadi ibu rumah tangga, Masya Allah, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Subhanallah, ibu rumah tangga itu pahalanya besar di hadapan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada para wanita yang mungkin usianya sudah 40 tahun, dia sibukkan untuk berbakti kepada suaminya, menyerahkan apa-apa yang ada di dalam dirinya untuk berbuat baik kepada suaminya, maka Allah akan sediakan bagi wanita-wanita ini untuk bisa masuk dari pintu surga manapun yang Allah kehendaki. Lihat teman-teman, ketika kita menyiapkan minuman yang terenak untuk suami kita, itu dihitung pahala. Kita menyiapkan makanan yang terlezat bagi suami kita, bagi anak-anak kita, itu dihitung pahala. Kita siapkan baju untuk suami kita, itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau ada wanita dia sholat 5 waktu, ibu-ibu yang usianya 40 tahun sibukkan diri dengan sholat 5 waktu. Lihat, perhatikan sholat 5 waktunya. Rasulullah tidak menyebutkan di sini bagaimana engkau juga harus fokus terhadap sunnah. Fokus dulu ke sholat 5 waktu. Sudah benar belum sholat kita? Sesuai nggak dengan petunjuk Rasulullah SAW? Sudah tahu belum ilmunya? Sudah di awal waktu nggak? Kalau kita sudah memperhatikan sholat kita dengan tumakninah, dengan ilmu, kemudian kata Rasulullah SAW, wasamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia benar-benar puasa Ramadan dengan ilmu yang dia miliki. Dia tahu apa pembatal-pembatal puasa, apa sunnah-sunnahnya. Wa hafizat farjaha, dan dia adalah termasuk wanita yang menjaga kemaluannya, menjaga farjinya, tidak memberikan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan terakhir, wa ata'at zaujaha, atau wa ata'at ba'laha, dia mentaati suaminya teman-teman. Maka apa yang Allah berikan, wa qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, kepada perempuan-perempuan, wanita-wanita salihah, istri-istri salihah yang dia taat kepada suaminya, yang menjaga salat 5 waktunya, yang menjaga saum di bulan Ramadan dan menjaga kehormatannya, kelak Allah akan berikan bonus untuk Allah persilahkan masuk dari pintu surga manapun yang kita kehendaki. Allahu Akbar. Jadi tolong di list ya teman-teman. Kira-kira amal sholih apa sih yang akan kita sibukkan di usia 40 tahun itu? Apakah teman-teman bisa istiqomah untuk membaca Al-Quran lebih dari 1 juz? Karena yang namanya membaca Al-Quran setiap hari itu tidak mesti 1 juz, 2 juz boleh, 3 juz boleh, 4 juz boleh, ya. Tapi yang penting istiqomah. Yang salah itu yang nggak pernah baca Al-Quran. Boleh nggak bacanya 1 halaman? Boleh, yang penting istiqomah. Boleh nggak baca 1 lembar? Apalagi 1 lembar boleh, yang penting istiqomah. Itu yang kita cari. Jadi di list. Teman-teman kalau boleh di list. Kemudian ya Allah, saya pengen 40 tahun itu usiaku banyak sedekah. Karena ini para wanita ini harus memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW melihat banyak sekali kaum wanita berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebabnya karena dia tidak mensyukuri atas apa yang diberikan oleh suaminya. Maka para sahabiah kala itu mereka langsung ya mensyukuri apa yang telah diberikan oleh suaminya dan mereka memperbanyak sedekah. Ya ma'syaron nisa, kata Rasulullah, tasaddaqna, bersedekahlah. Jadi ibu-ibu harus pintar-pintar memanage uang belanja. Kalau memang suaminya sudah memberikan, kasihku, cintaku, belahan jiwaku, ini loh, uang ini kuserahkan padamu setiap bulan. Kita harus pintar-pintar. Di antaranya apa? Ini untuk masak, ini untuk sedekah, harus sudah bisa membaginya. Tapi kalau teman-teman misalnya ada menghasilkan uang dari dalam rumah misalnya, entah dengan berbisnis atau apa ya, yang penting suami kita ridho, tidak menyepelekan tentang kewajiban kita terhadap suami, maka boleh bersedekah tanpa izin suami. Jadi subhanallah, sebenarnya teman-teman, kalau kita memang punya niat untuk bersedekah, Allah mudahkan. Di list akhirnya lagi, nanti di list termasuk di list ya, membiasakan qiyamul lail. Subhanallah teman-teman, kalau teman-teman sudah membiasakan qiyamul lail, maka tunggulah Allah wafatkan teman-teman dalam keadaan teman-teman sedang berqiyamul lail. Jadi teman-teman,
Kalau kita ingin diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, maka biasakan sesuatu yang Allah ridhai. Karena kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Kita pernah mendengar kisah seorang pemuda di mana setiap pekan dia menziarahi rumah neneknya, bersilaturahim ke rumah neneknya. Dan ketika bersilaturahim ke rumah neneknya, dia bawa sembako, bagi-bagikan ke rumah atau ke orang kampung. Subhanallah, Allah wafatkan dalam keadaan pemuda ini membawa sembako di belakang mobil baknya. Kemudian berada dalam kecelakaan, ya ketika itu belum sampai ke rumah neneknya sudah kecelakaan. Dan dibawa lari ke rumah sakit. Selama perjalanan dari tempat kecelakaan sampai rumah sakit, dia yang ada bergumam itu bersyahadat, ya Allah mudahkan untuk mengucapkan syahadat dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kalau teman-teman ingin dimudahkan oleh Allah ketika nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedang sujud kepada Allah, maka perbanyak sujud kepada Allah. Ya, ringankan diri kita untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman harus punya list kira-kira amal soleh yang bisa kita istiqomahkan itu apa. Semua diri kita beda-beda. Dan kalau bisa lagi saya pesan untuk teman-teman, perbanyak amal soleh sirriyah yang kita rahasiakan, yang tahu hanyalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena amal-amal soleh yang dirahasiakan hanya kita dan Allah yang tahu, itu yang bisa menyelamatkan di antara penyelamat agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti apa? Misalnya teman-teman kan pakai masker, pakai niqab misalnya. Teman-teman lagi menunggu, ya. Teman-teman baca aja subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi enggak usah keras-keras. Baca aja bergumam, ya. Itu termasuk amal sirriyah. Atau teman-teman bersedekah, ya, bersedekah, menginfakkan hartanya, kemudian mengatakan tolong jangan tulis nama saya, ya. Hamba Allah saja. Itu juga termasuk amal sirriyah. Atau teman-teman misalnya bangun di malam hari sebelum membangunkan suami, teman-teman bangun meneteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tapi kita belum mensyukurinya, belum bertaubat kepada Allah. Kita meneteskan air mata, salat di hadapan Allah, kemudian kita bangunkan suami kita. Ini termasuk juga dari amalun sirriyah. Jadi usia 40 tahun kalau bisa teman-teman perbanyak bangun malam, benar-benar bertaubat kepada Allah dari masa lalu kita yang kelam. Semua diri kita punya masa lalu. Semua diri kita punya kekurangan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan? Wa aslih li fi dzurriyyati. Lihat teman-teman. Allah meminta kita agar Allah memperbaiki keturunan kita. Kenapa yang kita minta itu agar Allah memperbaiki keturunan kita? Karena kalau keturunan kita itu baik, kalau keturunan kita itu saleh, maka kelak doa-doa anak-anak kita yang saleh akan bermanfaat bagi kita manakala kita sudah terbujur kaku di kubur. Bukankah teman-teman tahu ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalas. Ada 3 amalan yang tidak terputus, ya, amalannya kecuali 3, semuanya terputus kecuali 3. Di antaranya adalah waladun salih yad'ulah, waladun salih yang dia berdoa untuk kedua orang tuanya. Maka saya katakan kepada teman-teman yang hari ini menjadi seorang ibu, jangan pernah lelah mendidik anak-anak kita. Jangan pernah lelah belajar tentang ilmu pengasuhan. Jangan pernah lelah untuk mendampingi anak-anak kita, karena kelak manakala anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, mereka akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Teruslah memperbanyak amal soleh kita, memperbanyak salat kita, karena sesungguhnya Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau memperbanyak ibadah salat beliau dan beliau mengatakan, tidaklah aku memperbanyak salatku kecuali yang aku harapkan agar Allah mensolihkan keturunan-keturunanku. Kesolihan orang tua akan memberikan efek yang luar biasa bagi kesolihan anak keturunannya. Subhanallah teman-teman, saya berjumpa dengan salah seorang ibu di Kenanga, di Sumber. Saya tinggal di Sumber. Itu beliau satu keluarga besar, semuanya hobi ngajarin Al-Quran. Jadi kalau di kampung kan ada bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya itu biasanya anak-anak kampung kan ngaji. Nah beliau itu
Dari muda beliau senang mengajari anak-anak ngaji. Setelah saya tanya, ternyata ibunya beliau juga sama, memiliki hobi mengajarkan ngaji. Ternyata bukan hanya mentok di ibu beliau, neneknya beliau juga sama, hobi untuk mengajarkan ngaji kepada anak-anak. Lihat, saya merinding ya teman-teman. Belum lama ini saya berjumpa dengan keluarga besar di Yogyakarta. Jadi ketika itu saya mengisi kajian di tempat di sebuah masjid di Yogyakarta, Mbak. Dibangun oleh seorang ibu. Paginya saya mengajar di sebuah masjid itu, siangnya saya ke Purworejo ngajar di masjid yang berbeda. Subhanallah, ternyata setelah ada laki-laki yang bangun masjid di Purworejo itu berjumpa dengan suami saya, dan suami saya bercerita kepada saya, kata suami saya bilang begini kepada saya, istriku tahu enggak, tadi bapak yang tadi ngobrol sama saya itu bapak yang bangun masjid ini, dan bapak ini adalah adik kandungnya ibu yang bangun masjid di tempat yang kamu tadi ngisi pagi hari. Jadi memang keluarga besarnya itu teman-teman orang-orang yang hobi bangun masjid. Dari nenek kakeknya itu hobi membangun masjid. Subhanallah. Maka tanya diri kita masing-masing, kita itu, karena keturunan kita itu mau jadi orang yang seperti apa? Kalau wal'iyadzubillah kita mau anak keturunan kita mencintai Al-Quran, maka diri kita pantaskan untuk mencintai Al-Quran. Kalau kita pengen anak keturunan kita menjadi anak-anak yang gemar bersedekah, gemar berbagi kepada para fuqara, ya, maka kita terlebih dahulu yang memantaskan diri kita sebagai orang tua yang gemar bersedekah. Kalau kita pengen anak-anak kita menjadi para ulama yang mencintai ilmu, maka pantaskan terlebih dahulu diri kita untuk datang di majelis ilmu, untuk mencintai orang-orang salih, mencintai para ulama. Tapi jangan pernah teman-teman harapkan kalau selama ini yang teman-teman buka bukan Al-Quran tapi koran, yang teman-teman lihat bukan pengajian-pengajian di YouTube, tapi yang teman-teman lihat adalah film-film dari satu sinetron ke sinetron lainnya. Maka jangan heran kalau anak-anak kita pun akan menyukai sinetron sebagaimana kita sukai. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka 40 tahun harus banyak-banyak introspeksi diri, evaluasi diri kita masing-masing. Kita mau Allah jadikan apa nanti anak keturunan kita, mulai dari dalam diri kita masing-masing. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Subhanallah. Usia 40 tahun sudah saatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Subhanallah teman-teman, ada sayyidul istighfar yang bisa teman-teman ucapkan, dan insyaallah saya yakin teman-teman sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, yang itu ya. Teman-teman baca, perbanyak doa itu, ya, perbanyak istighfar ini. Teman-teman minta kepada Allah agar dijadikan sebagai hamba-hambanya yang apabila bertaubat, taubatnya taubatan nasuha, bukan taubat sambel. Siapa yang memberikan taubat nasuha? Allah. Maka kita minta kepada Allah. Di antara syarat taubat nasuha adalah kita menyesali dari dosa-dosa kita. Kita berazam untuk tidak kembali kepada kemaksiatan yang pernah kita lakukan, dan kita benar-benar hijrahnya kita, taubatnya kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persiapan 40 tahun atau kita sudah menginjak usia 40, perbanyak bergabung dengan barisan sahabat-sahabat yang salihah. Cari sahabat-sahabat yang salihah. Karena kalau hari ini teman-teman masih bersahabat dengan orang-orang yang hobinya maksiat, maka para ulama mengatakan kalau ada orang sudah usianya 40 tahun hobinya bermaksiat, jauhi. Falyaksil yadaik katanya ya. Cuci tangan itu maksudnya jangan deket-deket. Jadi teman-teman harus cari, pepet diri kita masing-masing dengan komunitas-komunitas yang dia adalah komunitas-komunitas yang mengingatkan akhirat. Jauhi untuk sementara waktu teman-teman yang senantiasa hobinya itu mengajak kepada kemaksiatan. Hati-hati ibu-ibu ya, terutama kita ibu-ibu. Kalau kita punya grup, mungkin grup reuni, biasanya kan begitu ya. Kata mertua saya, nah ya, tolong ibu nggak mau ikut grup ini. Kenapa bu? Jadi grup reuni temannya beliau. Karena hampir setiap hari itu ada saja yang nge-share sesuatu yang seronok gitu, yang tidak baik untuk di-share.
Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, demi Allah, jangan pernah kita katakan ketika kita harus meng-cut ya pertemanan kita, kemudian kita katakan berarti saya harus memutuskan silaturahim. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Karena yang namanya silaturahim itu adalah ketika kita bisa menyambungkan kembali dengan karib kerabat. Salah kaprahnya kita orang Indonesia, kita berkunjung ke rumah teman, kita katakan silaturahim. Padahal yang namanya silaturahim apabila dia punya hubungan darah dengan kita, itu yang disebut silaturahim. Kita pilih-pilih lagi teman-teman kita. Kalau ternyata kita bergabung dalam sebuah komunitas, kita punya teman di mana teman itu hobinya ngompor-ngomporin kita untuk dunia kita, ngompor-ngomporin kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita katakan mohon maaf kalau saya yang kemarin dekat denganmu sekarang jaga jarak. Bukan berarti saya sombong, tapi saya ingin menyelamatkan agamaku karena tidak tahu kapan Allah memanggilku. Jadi bahasanya tuh bahasa yang baik. Kalau memang mau live dari sebuah grup, jangan langsung live, pamitan dulu, doakan dulu penghuni grupnya ya. Didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada saya hidayah dan kepada teman-teman semuanya. Semoga Allah memberikan petunjuknya dan semoga Allah mengumpulkan kita dalam kebaikan gitu ya. Didoakan dulu. Karena ada teman-teman tuh yang sudah hijrah dan tidak mau berteman dengan teman-teman masa lalunya, live tanpa mengucapkan satu kata pun. Nanti teman-temannya tambah bingung. Ini kenapa kok live tanpa ada satu kata? Masuk baik-baik, pamit baik-baik. Ini akhlak seorang muslimah. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, cari teman-teman yang salihah, karena demi Allah sesungguhnya ketika kita punya teman salihah, teman ini yang kelak akan bermanfaat di akhirat nanti. Ada disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang salihah dia mendapati kawannya tidak ada di surga, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, di mana temanku yang dulu senantiasa mengajak aku, mengingatkan aku untuk saum sunnah Senin Kamis? Ya Allah, di mana kawanku yang kalau malam bangunin aku untuk sholat malam? Mana temanku yang dulu suka mengajak aku ke majelis ilmu? Ya, tidak didapati di surga, maka kata Allah Subhanahu wa taala, carilah kawanmu dan masukkanlah ke surga atas izinku. Jadi teman salihah itu bisa memberikan syafaat untuk kita nanti memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kata Imam Ibnul Qayyim, wahai kawan-kawanku, carilah aku manakala engkau tidak mendapatiku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula saya katakan kepada teman-teman semuanya, carilah azizah, carilah diri saya manakala teman-teman salihah semuanya tidak menemukanku di surga. Karena sesungguhnya tujuan utama kita adalah mendapatkan ridha Allah dan bisa memasuki surga Firdaus tertinggi. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang barakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk beramal salih dengan sesuatu yang Allah ridai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin, Allahumma amin.